nyicil kredit untuk rumah orang tua saya. Saya bulan-bulan harusnya sudah bisa teruskan. Saya berdoa beliau nanti memimpin secara diminta oleh Bapak Presiden pertama kali ya sebagai wakil menteri pertahanan. Sumber daya alam, sumber daya dunia juga semakin berat untuk menampung pertumbuhan jumlah manusia. Sekaligus sudah ditemani oleh Pak Gubernur menyampaikan banyak hal dan karena beliau memiliki pesisir yang lebih luas baik di selatan maupun di barat dan dengan berbagai macam tantangan. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kita memiliki tantangan besar yang kita hadapi ke depan soal luasan wilayah kita yang sangat strategis yang bisa berkontribusi pada sepeda itu satu hal. Dan kemudian kebutuhan protein yang terus meningkat di tahun 2050 sampai 70% dan 68% itu kontribusinya dari sektor perikanan. Sementara pasar perikanan sendiri juga akan meningkat tidak kurang dari 175 miliar dolar. Dan ini adalah satu peluang yang besar. Kalau dulu kita lebih banyak berpikir di mainland, sekarang kita akan geser ke sektor maritim atau lokal. Itu salah satu program atau kebijakan. Ada 5 hal kebijakan yang saya sampaikan di forum ini untuk kemudian bisa di-share dan bisa disampaikan kepada publik khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Yang pertama adalah perluasan konservasi laut kita bisa mencapai 30% di 2050. Lalu kemudian penangkapan ikan secara terukur agar populasi ikan kita itu bisa terjaga dengan baik dan tidak overfishing. Yang ketiga, peningkatan budidaya untuk menciptakan produk-produk perikanan yang menjadi championnya kita. Seperti kayak di Norwegia, championnya adalah salmon, maka di Indonesia ada 4 yang kita akan jalankan, yaitu udang, lobster, kepiting, dan komunikasi. Yang pertama kita keliling terus karena kita memiliki kapal yang cukup memadai dan setiap tahun semakin menurun penangkapannya. Yang paling rawan adalah di daerah Natuna Utara dan perbatasan dengan Filipina, Selat Malaka, kemudian Natuna, itu yang rawan dan saya lihat cenderung menurun terus. Jadi tahun ini cuma 5 kapal yang tertangkap oleh Vietnam, selebihnya tidak ada sama sekali. Dan kemudian kapal-kapal yang tangkap totalnya dari tahun 2020, 2021, 2022 cuma 34, jadi lebih kecil dibandingin masa-masa yang lalu. Kapal ini kita serahkan kepada kejaksaan, kita berharap nanti kemudian kita minta dari kejaksaan untuk kita bisa berikan kepada nelayan lokal atau nelayan tradisional agar mereka mampu menggunakan kapal itu bisa. Itu yang harus kita harus kita hadapi, karena jangan lagi menjadi mitos, ya, jangan menjadi mitos. Jadi ini harus kita berikan pendidikan ke seluruh masyarakat. Di Kementerian Kelautan tentu ini salah satu juga kita sampaikan kepada masyarakat pesisir. Secara Indonesia ini ring of fire. Kita bekerjasama dengan Pusidros, kalau kita mendukung Pusidros untuk kemudian melihat pemetaan di bawah laut. Isinya itu yaitu kawah-kawah gunung berapi di bawah laut. Jadi kalau itu tidak terekspos, maka yang terjadi adalah mitos. Nah, kalau mitos sangat berbahaya. Jadi yang salah satu yang harus kita sampaikan, jadi kesiapan yang paling penting. Seperti di Jepang itu diberikan pendidikan dari mulai sejak dini diberikan pendidikan, mereka siap setiap saat terjadi penanganan ketika dia mendapatkan ikan. Jadi kita mendapatkan PNBP-nya kita usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk kemudian kita berikan sebagai kompensasi kepada khususnya nelayan-nelayan lokal atau nelayan tradisional. Jadi mereka tidak kehilangan mata pencarian. Dilakukan secara langsung serentak se-Indonesia atau mungkin ada percontohan terlebih dulu? Kita Oktober nanti, 1 Oktober sampai 26 kita gerakkan serentak. Karena itu nanti akan kita sampaikan
Nanti Bapak Presiden juga ada ikut di situ, akan kita sampaikan di dalam forum G20. Karena ini menjadi penting ketika presidential meeting, kalau kita sampaikan begini loh kita menangani laut kita. Dan laut Indonesia ini menjadi tanggung jawabnya bukan orang Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Karena kita beri kontribusi yang besar kepada perikanan. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.